Assalamualaikum. Halo guys. Di sini kita akan menjelaskan tentang perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Nah, sebelum itu perkenalkan ya, namaku Nazrina Fisa, absen 22 kelas 11-2. dan aku Zara Nadia Salsabila, absen 33 dari kelas 11-2. Nah, semua peperangan kan pastinya memiliki latar belakang. Ini adalah salah satu contoh latar belakang yang melatar belakangi peperangan antara Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. ya, yang pertama yaitu intervensi VOC. Apa sih intervensi VOC itu? Yaitu VOC semakin mendominasi urusan pemerintahan baik dalam politik maupun ekonomi. Nah, yang kedua yaitu ketidakpuasan rakyat. Kebijakan VOC yang memberatkan rakyat memicu kemarahan dan ketidakpuasan dari rakyat. Nah, yang terakhir yaitu perebutan kekuasaan. Terdapat perebutan kekuasaan di internal kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk memperkuat pengaruhnya. Dan Masih banyak lagi ya. Sekarang kita akan menceritakan secara singkat bagaimana cerita tragedi-tragedi yang terjadi saat pada perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Raden Mas Said melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Pakubuwono II karena kecewa dan dengan kepemimpinannya bersama bangsawan seperti Sutawijaya dan Suradiwangsa. Untuk meredam pemberontakan ini, Pakubuwono II mengadakan sayembara menjanjikan tanah 3.000 hektar bagi yang berhasil mengalahkan Raden Mas Said. Pangeran Mangkubumi menerima tantangan tersebut dan berhasil memukul mundur Raden Mas Said, namun hanya diberi 1.000 hektar tanah karena pengaruh VOC. Karena merasa dihianati, Mangkubumi bergabung dengan Raden Mas Said pada tahun 1746 untuk melawan Pakubuwono II dan VOC. Perlawanan mereka meluas sampai ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemenangan demi kemenangan mulai diraih oleh pasukan Mas Said dan pasukan Pakubuwono di tengah berkecamuknya perang di berbagai tempat. Terdengar berita bahwa pada 1749 Pakubuwono II sakit keras. Pakubuwono II sangat mengharapkan kehadiran pimpinan VOC untuk segera datang ke istana kerajaan. Melihat kondisi Pakubuwono II yang tidak menentu dan sangat lemah, Gubernur Jenderal Baron Imhoff memerintah Gubernur Semarang Gisbert Karel van Hogendorp untuk secepatnya menemui Pakubuwono II dan menyodorkan perjanjian. Dalam kondisi Pakubuwono II sakit keras, saat ini tercapailah Rijksted Contract, sebuah perjanjian yang sangat penting antara Pakubuwono II dengan pihak VOC yang diwakilkan oleh Gubernur VOC untuk wilayah pesisir timur laut, Baron van Hohendorf. Isi perjanjian ini sangat menyakitkan rakyat dan para pewaga kerajaan karena Pakubuwono II telah menyerahkan kerajaan Mataram kepada VOC. Perjanjian itu ditandatangani pada 11 Desember 1749 yang isinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, susuhunan Pakubuwono II menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. Yang kedua, hanya keturunan Pakubuwono II yang berhak naik tahta dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. Yang ketiga, putra mahkota akan segera dinobatkan setelah Pakubuwono II wafat. Kemudian tanggal 15 Desember 1749 Van Hohendorf mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai susuhunan Pakubuwono III. Dan selanjutnya, perjanjian tersebut merupakan sebuah tragedi besar. Kenapa? karena
mana kerajaan Mataram yang pernah berjaya di masa Sultan Agung akhirnya oleh para pewarisnya harus diserahkan begitu saja kepada pihak asing VOC. Hal ini semakin membuat kekecewaan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said, sehingga keduanya harus meningkatkan perlawanan terhadap kezaliman VOC. Bagaimana akhir dari perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said? Nah, untuk pengakhiran dari perlawanan ini mereka melaksanakan sebuah perjanjian yaitu bernama Perjanjian Giyanti yang terjadi pada tahun 1755. Perjanjian ini mengakhiri perlawanan Pangeran Mangkubumi. Isi intinya adalah pembagian dua wilayah Mataram, yaitu bagian barat dan bagian timur. Yang bagian barat diberikan kepada Pangeran Mangkubumi yang kemudian mendirikan Kesultanan Yogyakarta. Yang bagian timur tetap berada di bawah kekuasaan Pakubuwono III, yaitu membentuk susunan Surakarta. Yang kedua yaitu Perjanjian Salatiga yang terjadi pada tahun 1757. Perjanjian ini mengakhiri perlawanan Raden Mas Said. Ia diberikan sebagian wilayah Surakarta dan bergelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I, sehingga membentuk Kadipaten Mangkunegara.